Jumpa lagi di Opini Budiman. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sempat membuat riuh politik saat menanggapi hasil survei indikator politik Indonesia. Bahlil mengklaim pengusaha meminta agar pemilu diundur ke 2027 sehingga masa jabatan Presiden Jokowi pun mundur hingga tahun 2027. Membaca usulan Bahlil, saya teringat kepada apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Harmoko pada tahun 1998. Harmoko pada waktu itu bertemu dengan Presiden Soeharto dan mengusulkan Presiden Soeharto untuk menjabat Presiden Indonesia untuk ke-7 kalinya. Karena alasan Harmoko pada waktu itu rakyat masih menghendaki. Harmoko dikutip demikian, Golkar yakin Pak Harto tidak akan lari dari tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan rakyat. Setelah cek and recheck, ternyata aspirasi masyarakat luar biasa. Secara bulat mencalonkan kembali Pak Harto sebagai Presiden RI periode 1998-2003. Kata Harmoko 13 Januari 1998. Dan benar, Presiden Soeharto terpilih kembali sebagai presiden untuk ke-7 kalinya dalam sidang umum MPR 11 Maret 1998. Pada era Orde Baru, presiden memang dipilih oleh MPR. Namun 2 bulan kemudian gelombang unjuk rasa terjadi reformasi di bulan Mei yang membuat Jakarta luluh lantak. Dan pada waktu itu juga kemudian Ketua MPR Harmoko meminta Soeharto untuk mengundurkan diri sebagai presiden. Dan Presiden Soeharto kemudian berhenti sebagai presiden. Konteks pernyataan Bahlil dan Harmoko tentunya berbeda. Tapi maksudnya bisa saja sama. Bahlil memang sekedar menanggapi hasil survei indikator politik Indonesia yang dirilis oleh Direktur Eksekutifnya Burhanuddin Muhtadi. Sah saja usulan dari Bahlil. Isu masa jabatan 3 periode atau masa jabatan diperpanjang 3 tahun ke 2027 memang timbul tenggelam. Ada alasan pandemi, ada alasan pemulihan ekonomi. Tetapi jika merujuk kepada survei dari indikator politik Indonesia, memang kemudian tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi memang tinggi. Presiden Jokowi sendiri menanggapi isu 3 periode atau 3 tahun pernah mengatakan bahwa itu adalah upaya mencari muka atau justru menjerumuskannya. Sikap Presiden Jokowi itu layak diapresiasi. Saat memberikan tanggapan atas survei itu, Bahlil mengatakan, kalau kita mencek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau ada ruang untuk dipertimbangkan, dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik. Bahlil kemudian mengatakan pengusaha menilai pemulihan ekonomi jauh lebih prioritas ketimbang pergantian presiden. Bahlil kemudian menyebut bahwa pergeseran pemilu bukan barang baru. Kala krisis tahun 1998, melanda pemilu juga dipercepat tahun 1999. Menarik jika dicermati hasil survei indikator politik Indonesia soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Datanya adalah 32,9% responden tidak setuju, 25,1% sangat tidak setuju, 31% setuju, dan 4,5% sangat setuju. 6,6% tidak tahu dan tidak jawab. Artinya, mayoritas responden yang dipotret oleh survei indikator politik Indonesia mengatakan 58% tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bagaimana dengan sikap pengusaha? Indikator politik Indonesia juga memotret sosiodemografi soal isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Wira swasta atau pengusaha menyatakan 23,6% setuju dan sangat setuju, sedang yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju adalah 70%, sedang 6,4% tidak menjawab. Itu adalah survei yang dipotret oleh indikator politik. Pendapat Menteri Bahlil soal percepatan pemilu ada benarnya, karena pada tahun 2002 pemilu dipercepat ke tahun 1999. Akibatnya dampaknya adalah kerusuhan politik di Jakarta di tahun 98 yang memaksa kemudian Presiden Soeharto turun dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Presiden Habibie yang dianggap tidak legitimate kemudian berunding dengan MPR dan kemudian mempercepat pemilu
menuju ke tahun 1999. Jadi konteks percepatan pemilu dan penundaan pemilu 1999 dan 2024 sangatlah berbeda. Konstitusi telah menegaskan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun, pemilu dilakukan tiap 5 tahun sekali, sebaiknya konstitusi itu dijadikan acuan. Secara matematik politik, amandemen konstitusi bisa saja dilakukan. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kemudian suara dari rakyat, si pemilik dari kedaulatan itu. Spekulasi soal perpanjangan masa jabatan terus akan terjadi. Karena apa? Karena sampai sekarang KPU juga belum bisa menetapkan kapan tanggal pemilu 2024. KPU seperti tersandra. Kapan pemilu akan dilangsungkan? Apakah Februari 2024? Apakah Mei 2024? Untuk mengakhiri berbagai spekulasi itu, sebaiknya KPU tetap independen, KPU tetap mandiri dengan menetapkan kapan pemilu 2024 akan digelar, dan mudah-mudahan spekulasi politik liar itu kemudian bisa redam. Apapun yang terjadi, mari kawal demokrasi dan Indonesia, dan tetap mencintai Indonesia dengan tidak melakukan korupsi.